Selamat pagi. Ayo bersiap-siap ikut sekolah minggu. Bangunnya yang pagi ya. Mandi dulu, lalu pakai baju yang paling bagus. Jangan lupa sarapan dulu. Siapkan juga Alkitab kalian. Sekarang sudah siap ikut sekolah minggu deh. Sekarang sudah siap ikut sekolah minggu deh. Jangan lupa minta orang tua untuk mendampingi kalian. Mari memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ingat selalu untuk memakai masker saat bepergian dan taati protokol kesehatan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ya, siapa yang sehat hari ini? Saya. Siapa yang bersukacita hari ini? Saya. Semua yang sehat, semua yang bersukacita, semua yang cinta Tuhan, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami mau menggunakan apa yang ada pada kami untuk kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau menjadikan Yesus sebagai yang nomor 1 dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yuk semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Walau Ku Jatuh. Semua berdiri ya. Walau ku jatuh, kubrak. Walau ku jatuh, kubrak. Dipukul teman, aduh. Jauhi teman. Tapi Yesus nomor 1. Kayu salib kebanggaanku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Walau ku jatuh, walau ku
di dalam Tuhan. Kita mau naikkan pujian, oh sukacitaku. Semuanya dengan penuh sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sertaku jemaat Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, hendak Engkau kehidupanku. Pam 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 pam, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini, oh sukacitaku. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, hendak semuanya hidupku. Pam 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 pam. Haleluya. Adik-adik yang mau kerja buat Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kerja buat Tuhan. Asik. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Asik. Biar ku salib selalu manis. Ayo kerja. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Amin, amin. Biar dipikul salib selalu manis. kerja. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara,
Tuhan Yesus sungguh manis. Manis. Manis, manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis. Ikut Tuhan Yesus Sekali lagi sungguh katakan manis. manis. Amin. Haleluya. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib. Biar pikul salib selalu Manis manis. sama-sama. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan. Serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan. Serta Tuhan selalu manis. Haleluya. Serta Tuhan selalu manis. Kita percaya bersama Yesus kita kalahkan setiap kuasa kegelapan. Haleluya. Puji Tuhan. Yeay. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri bagai pemenang. Setiap anak Tuhan berani. Aku berani tampil beda. Haleluya. Saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Katakan, ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri bagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi adik-adik semuanya. Saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, tolak dia dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri bagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya firman Tuhan yang akan menguatkan kita, firman Tuhan yang akan menopang kita dalam kita menjalani setiap kehidupan kita. Haleluya, jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu menopang setiap kehidupan Amin, kita. amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.
Tuhan tak pernah janji, Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sama-sama kita katakan, Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya. Adik-adik saya di rumah katakan, Jangan pernah menyerah, amin. jangan berputus asa. Kami percaya Engkau yang selalu ada Mujizat bersama-sama dalam setiap kehidupan kami Tuhan. saat hati menyembah. Biarlah kami mau tetap terus memegang Jangan setiap pernah janji. menyerah. Haleluya Yesus. Jangan berputus asa. Haleluya. Mujizat Tuhan ada Terima kasih. bagi yang setia dan percaya. Biarlah sama-sama kita mau katakan, haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita katakan, Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan dan bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Oleh sebab itu
Kami mau mau memegang setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Karena ya kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, bukan sekedar kami dengar, tetapi kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, berjumpa sama Kak Laras kali ini di COTW Kids. Nah, Kak Laras senang sekali mau menceritakan tentang seseorang yang punya hikmat yang luar biasa, roh Allah juga luar biasa, ada iman yang luar biasa. Namanya Stefanus. Siapa yang tahu tentang Stefanus? Oh, di sana ada banyak sekali yang tahu. Tapi yang belum tahu nggak apa-apa. Jangan khawatir, kita bersama-sama simak cerita berikut ini. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak. Sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya. Inilah Stefanus, orang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Ia mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ada beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut Jemaat Orang Libertini bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia bertanya jawab dengan Stefanus. Mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong Stefanus berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang. Kata mereka, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Orang-orang yang marah berbondong-bondong menyergap Stefanus. Mereka menyeret dan membawa Stefanus ke hadapan Mahkamah Agama. Semua orang di tempat itu melihat ke arah Stefanus. Tetapi muka Stefanus bercahaya. Mukanya sama seperti muka malaikat. Kemudian imam besar bertanya soal tuduhan saksi palsu. Benarkah demikian? Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar. Yang sekarang telah kamu khianati dan kamu tuduh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya mendengar perkataan Stefanus. Mereka menggertak giginya karena marah. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Orang-orang itu berteriak sambil menutup telinganya. Mereka menyeret Stefanus keluar kota. Mereka melempari Stefanus dengan batu. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Setelah Stefanus berkata demikian, meninggallah dia. Stefanus menjadi martir pertama yang mati karena mengatakan kebenaran tentang Yesus Kristus. Nah, itu tadi cerita tentang Stefanus. Stefanus adalah martir pertamanya Tuhan.
Martir itu apa sih Kak Laras? Martir itu orang yang mati karena mempertahankan imannya, mempertahankan kebenarannya. Nah, Stefanus ini siapa sih? Kak Laras mau cerita dulu ya. Stefanus ini orang yang dipercaya untuk mengawasi pembagian makan janda-janda gereja mula-mula. Nah, Stefanus ini selain orang yang giat bekerja, dia juga orang yang punya hikmat yang luar biasa. Setiap kali Stefanus bercerita, orang-orang jadi tertarik. Wah, Stefanus cerita apa lagi ya? Nah, akhirnya cerita-cerita Stefanus ini membuat orang-orang Yahudi tertarik. Orang-orang Yahudi itu yang tadi adik-adik lihat itu akhirnya penasaran. Kok Stefanus ini bisa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka? Mereka semakin penasaran. Nah, biasanya adik-adik kalau dengar firman Tuhan gimana? Sukacita. Mukanya kayak gimana kalau sukacita? Kayak gini nih. Sukacita, karena firman Tuhan itu memberkati. Kebenaran Allah itu membuat damai sejahtera. Jadi mukanya sukacita nih kayak gini. Senang sekali, yeay. Tapi orang-orang Yahudi itu nggak begini. Gimana sih mukanya orang Yahudi itu waktu ketemu Stefanus? Nggak suka sama jawaban-jawaban Stefanus. Mereka semua marah. Mukanya jadi seperti ini. Mereka tidak suka sama apa yang dijawab Stefanus. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu karena mereka marah. Siapa di sini yang suka marah-marah kalau di rumah? Terus mukanya kayak begini. Jangan ya, jangan marah-marah ya. Nanti mukanya kayak begini. Akhirnya orang Yahudi itu seperti yang adik-adik lihat tadi, memberikan uang supaya orang bisa bersaksi palsu dan menghukum Stefanus. Kayak siapa ya? Kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga digituin loh. Orang-orang bersaksi palsu supaya Tuhan Yesus dihukum. Dan akhirnya Tuhan Yesus disalib. Wah, apa sih yang membuat Stefanus sama Tuhan Yesus ini memiliki persamaan? Ada yang tahu? Ada nggak yang tahu? Oh, iya betul. Dua-duanya itu menyampaikan kebenaran. Tapi tidak semua orang suka mendengar kebenaran. Nah, Laras lupa deh. Kayaknya ada ya ayatnya yang bilang tentang kebenaran. Terus dianiaya gitu. Gimana ya ayatnya? Coba tak pikir dulu. Kalau adik-adik ada yang tahu, tunjuk jari ya. Apa ya? Saya tahu. Oh, ada Spider-Man. Spider-Man ikut COTW Kids. Spider-Man tahu ayatnya di mana? Di Matius. Oh, di Matius berapa? Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10. Coba. Kita cari dulu. Matius 5 ayat 10. Sebentar. Kalaras cari dulu ya Matius 5 ayat 10. Betul adik-adik. Yuk kita baca sama-sama yuk. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah empunya kerajaan sorga. Yuk kita baca sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Spider-Man sudah mengingatkan Kak Laras ayat ini. Yeay. Betul adik-adik, ayat ini luar biasa. Kita yang memperjuangkan kebenaran harus berbahagia seperti Stefanus. Coba bayangin, tadi waktu di video Stefanus gak marah-marah loh.
Stefanus waktu dilempar batu, dia nggak bilang, nanti tak bilangin mama lah kalau lempar-lempar batu lah. Stefanus nggak bilang gitu. Atau Stefanus mau balas, kalau kamu lempar batu nanti tak balas loh. Stefanus nggak bilang gitu, tapi Stefanus bilang apa? Stefanus mendoakan, Tuhan jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Wah, luar biasa adik-adik. Itu salah satu contoh empunya kerajaan surga. Nah, kalau adik-adik jadi empunya kerajaan surga, berarti adik-adik menikmati berkat-berkat kerajaan surga. Loh, Kak Laras, tapi kan kita masih di bumi. Gimana caranya menikmati kerajaan surga? Ada. Adik-adik ingat nggak? Waktu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nah, di doa Bapa kami itu ada doa yang begini nih. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya berkat-berkat yang ada di surga juga bisa kita nikmati di bumi. Nah, makanya adik-adik jangan khawatir. Adik-adik tetap harus menyampaikan kebenaran. Kalau adik-adik misalkan nih ada contoh diajak menyontek. Nah, siapa yang sering diajak menyontek sama temannya? Adik-adik bilang, no, jangan. Kenapa? Menyontek itu sama kayak mencuri. Mencuri nilai. Tuhan Yesus tidak suka. Lalu kalau teman-temannya adik-adik mulai marah, wah, kamu nggak temenan aja sama kamu karena kamu nggak bisa diajak mencontek. Aduh, adik-adik jangan bersedih. Adik-adik yang merasa, aduh, kok aku jadi nggak punya teman ya karena aku menyampaikan kebenaran. Jangan bersedih, karena Tuhan sudah berjanji di ayat tadi. Kita empunya kerajaan surga. Jadi berkat yang di surga bisa kita nikmati juga di sini. Nah, coba kita baca sekali lagi ya, supaya kita semakin yakin kalau Tuhan beserta dengan kita. Di Matius 5 ayat 10 tadi. Yo, coba-coba Alkitabnya dibuka dulu. Ya, sama-sama kita baca ya. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yeay, kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus, ya dan amin. Siapa yang setuju katakan amin bersama-sama? Amin. Yeay. Sekian dulu ya cerita dari Kak Laras. Nah, adik-adik nanti sama-sama menghafalkan ayatnya sama Kak Revi ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Supaya Tuhan Yesus dihukum dan akhirnya Tuhan Yesus disalib. Wah, apa sih yang membuat Stefanus sama Tuhan Yesus ini memiliki persamaan? Ada yang tahu? Ada nggak yang tahu? Oh, iya betul. Dua-duanya itu menyampaikan kebenaran, tapi tidak semua orang suka mendengar kebenaran. Lupa deh, kayaknya ada ya ayatnya yang bilang tentang kebenaran terus dianiaya gitu. Gimana ya ayatnya? Coba tak pikir dulu. Kalau adik-adik ada yang tahu, tunjuk jari ya. Apa ya? Saya tahu. Oh, ada Spider-Man. Spider-Man ikut COTW Kids. Spider-Man tahu ayatnya di mana? Di Matius. Oh, di Matius berapa? Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10. Coba. Kita cari dulu. Matius 5 ayat 10. Sebentar. Kak Laras cari dulu ya Matius 5 ayat 10. Oh, betul adik-adik. Yuk kita baca sama-sama yuk. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran,
karena merekalah empunya kerajaan sorga. Ya, kita baca sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Spider-Man sudah mengingatkan Kak Laras ayat ini. Betul adik-adik, ayat ini luar biasa. Kita yang memperjuangkan kebenaran harus berbahagia seperti Stefanus. Coba bayangin, tadi waktu di video Stefanus gak marah-marah loh. Stefanus waktu dilempar batu, dia gak bilang, nanti tak bilangin mama lah kalau lempar-lempar batu loh. Stefanus gak bilang gitu. Atau Stefanus mau balas, kok kamu lempar batu, nanti tak balas loh. Stefanus gak bilang gitu, tapi Stefanus bilang apa? Stefanus mendoakan, Tuhan jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Wah, luar biasa adik-adik. Itu salah satu contoh empunya kerajaan sorga. Nah, kalau adik-adik jadi empunya kerajaan surga, berarti adik-adik menikmati berkat-berkat kerajaan surga. Loh, Kak Laras, tapi kan kita masih di bumi. Gimana caranya menikmati kerajaan surga? Ada. Adik-adik ingat nggak? Waktu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nah, di doa Bapa kami itu ada doa yang begini nih. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya berkat-berkat yang ada di surga juga bisa kita nikmati di bumi. Nah, makanya adik-adik jangan khawatir. Adik-adik tetap harus menyampaikan kebenaran. Kalau adik-adik misalkan nih ada contoh diajak menyontek. Nah, siapa yang sering diajak menyontek sama temannya? Adik-adik bilang, no, jangan. Kenapa? Menyontek itu sama kayak mencuri. Mencuri nilai. Tuhan Yesus tidak suka. Lalu kalau teman-temannya adik-adik mulai marah, wah, kamu nggak temenan aja sama kamu karena kamu nggak bisa diajak mencontek. Aduh, adik-adik jangan bersedih. Adik-adik yang merasa, aduh, kok aku jadi nggak punya teman ya karena aku menyampaikan kebenaran. Jangan bersedih, karena Tuhan sudah berjanji di ayat tadi. Kita empunya kerajaan surga. Jadi berkat yang di surga bisa kita nikmati juga di sini. Nah, coba kita baca sekali lagi ya supaya kita semakin yakin kalau Tuhan beserta dengan kita. Di Matius 5 ayat 10 tadi. Yo, coba-coba Alkitabnya dibuka dulu. Ya, sama-sama kita baca ya. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yeay, kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus, ya dan amin. Siapa yang setuju katakan amin bersama-sama? Amin. Yeay. Sekian dulu ya cerita dari Kak Laras. Nah, adik-adik nanti sama-sama menghafalkan ayatnya sama Kak Revi ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Stefanus. Ya Kak Megi? Iya. Nah, sekarang kita punya eksperimen untuk semakin memperjelas apa yang terjadi pada Stefanus pada waktu itu. Wow, tapi kita mesti siapin alat-alatnya dulu ya Kak Megi. Pertama, gelas yang besar. Kemudian, gelas yang lebih kecil. Lalu, air dan tisu makan. Itu ya. Nah, mereka ini melambangkan apa sih? Kak Megi tahu nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, yang gelas besar ini itu melambangkan mahkamah agama, ahli Taurat dan orang-orang yang nggak suka sama Stefanus waktu itu. Mereka itu penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan apa lagi ya Kak Meg? Iri hati. Iri hati, lalu
Mereka memfitnah Stefanus. Iya. Kemudian banyak hal-hal jahat lainnya. Nah, waktu itu Stefanus memberitakan berita tentang firman Tuhan, tentang Yesus. Nah, ini pura-puranya berita tentang Yesus, Kak Mek. Kak Meki bisa bantu pegangin. Masukin ke gelas yang kecil ya. Oke. Nah, Masukin ya. ini Stefanusnya dengan berita pesan tentang Yesus. Nah, coba adik-adik, kalau gelas yang kecil ini kita masukkan ke sini. Kira-kira basah nggak ya tisunya? Pasti basah. Basah Kak Mek? Pasti basah. Kita Ini coba kan dulu air. ya. Iya, ini kan air ya. Kita coba dulu ya adik-adik. Kita masukin gelasnya ke sini. Liatin ya Kak Meki. Tuh, sampai masuk. Kelihatan nggak kalau sampai masuk? airnya tumpah. Oh, sampai tumpah-tumpah ya. Yo, jadi Stefanus yang waktu itu penuh dengan tuduhan, cacian, makian, bahkan lemparan batu-batu sampai dia mati. Lalu apa yang terjadi dengan firman Tuhan di dalamnya? Coba. Kak Meki bisa ambil? Oke. Nah, kira-kira Ternyata tidak basah nggak basah ya? loh adik-adik. Wow. Oh, adik-adik bisa lihat masih kering tisunya. Adik-adik tahu kenapa? Tadi waktu tisunya masuk ke gelas yang kecil ini, itu kelihatannya cuman gelas sama tisu aja. Tapi bukan cuman itu loh Kak Meki. Ada udara yang mengisi gelas ini. Ada Roh Kudus yang memenuhi kehidupan Stefanus. Sehingga Roh Kudus yang memungkinkan berita tentang Yesus ini tetap ada pada Stefanus, didengar oleh orang-orang sekalipun Stefanus mati tubuh fisiknya. Jelas ya adik-adik? Nanti adik-adik bisa minta tolong mama, bisa minta tolong papa, atau kakak untuk mencoba eksperimen ini. Jelas adik-adik? Kita akan ketemu di eksperimen berikutnya. Sekarang kita mau menghafal ayat. Kak Revi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati cerita yang sangat luar biasa tadi adik-adik. Biarlah kita mau tetap setia, kita mau tetap percaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah dipermalukan. Ya, firman Tuhan itu nggak kembali sia-sia. Ketika dia berfirman, itu pasti jadi. Haleluya. Kita mau menghafal ayat sekarang ini yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 10. Yuk kita membaca ayatnya bersama-sama. Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Bertentangan sekali ya. Katanya berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab karena kebenaran. Adik-adik, siap mau dianiaya karena kebenaran? Wah, semua pada takut. Ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia dan setiap kita akan menikmati kerajaan surga. Kita mau menghafal ayatnya bersama-sama ya.
kalian boleh kirim ke media sosial kalian punya. Oke, kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah kita di hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun masih dibatasi Tuhan dengan kami beribadah online, tetapi kami percaya setiap anak-anakmu yang ada di rumah dimanapun mereka berada, menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Menerima janji firman Tuhan, ya dan amin bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di minggu-minggu yang akan datang dengan semangat yang baru, antusias yang baru yang datang daripada Tuhan sendiri. Kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah COTW hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat Tuhan dan katakan amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati.